Berpikir positif itu adalah selalu berprasangka baik terhadap seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita, yang sekalipun kita anggap itu buruk, tetapi kita yakini bahwa semuanya adalah sesuatu yang pasti baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha sempurna, sifatnya sempurna, maka tidak akan keluar dari sesuatu yang maha baik, maha sempurna, kecuali adalah sesuatu itu pasti yang terbaik, dan sesuatu itu pasti yang indah. Nah, kalau ada hal-hal yang kita anggap sesuatu itu salah atau buruk yang menimpa kita, itu sebenarnya dari kesalahan kita sendiri. Maka pelajaran dari apa yang kita ambil dari kehidupan itu adalah sebuah pelajaran yang harus kita ambil, kita harus pikirkan. Karena pengalaman itu adalah sebuah pelajaran. Dari sesuatu yang menimpa kita itu adalah pelajaran. Kalau tidak ada tambahan dari setiap harinya yang kita lalui, maka berarti hari-hari itu tidak menjadi manfaat buat kehidupan kita. Seharusnya setiap segala sesuatu yang terjadi dengan kita, apapun itu, maka itu menjadi sebuah tambahan untuk menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Nah, kalau misalnya ada nih kehidupan kita yang salah dari sisi apa, perekonomian, dari sisi ketenangan, dari sisi rumah tangga, dari sisi anak, dari sisi usaha, itu kalau kita mau renungi, kesalahan itu berasal dari kita dan harusnya kita pelajari kembali. Pasti ada yang salah dalam diri kita, itu pasti. Nah, sehingga wawasan-wawasan kita yang harus kita ambil dalam setiap hari pelajaran demi pelajaran itu menambah pengalaman kita, menambah kecerdasan kita, menambah kekuatan kita. Karena setiap segala sesuatu yang kita alami itu akan menjadi sebuah pelajaran bagi kehidupan kita. Sehingga di dalam Al-Quran ada yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Setiap segala sesuatu yang kita ambil ilmu itu yang kita sampai kepada kita, maka itu akan menambah derajat bagi kita. Setiap ilmu yang sampai kepada kita kemudian kita ambil pelajaran, maka itu akan menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akan menambah derajat bagi kita semua. Ada dulu sahabat bersama Rasulullah perang, tapi ketika perang itu masih menanyakan tentang ilmu. Nah, sahabat yang lainnya marah, kamu ini dalam posisi perang masih nanya ilmu. Kemudian kata Nabi Muhammad, biarkan dia tanya kepadaku, walaupun dalam keadaan perang. Karena apabila dia mati, telah sampai ilmu kepadanya, maka kualitas derajatnya berbeda nanti di surganya Allah SWT. Ibnu Abbas mengatakan, setiap ilmu dengan ilmu yang lainnya itu, derajatnya akan menambah seperti 500 perjalanan. Makanya yang disebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin itu, atau utlibul ilmi fil mahdi ila lahdi, itu tidak akan pernah berhenti. Pelajaran tidak masa anak-anak, masa muda, masa tua, sampai ke liang lahat tidak pernah berhenti. Bahkan Rasulullah SAW masih berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Sekelas Nabi Muhammad yang ilmunya paling tinggi masih minta tambahan ilmu. Lalu siapa kita yang sudah merasa paling alim? Nah, tapi ilmu-ilmu semua yang punya kedudukan tinggi itu dalam sebuah hadis yang panjang, al-ilmu nur, ilmu adalah cahaya, banyak keutamaan-keutamaan ilmu. Itu semua ilmu masih belum cukup ternyata. Kalau ukuran ilmu sebagai penentu, kalau ukuran ilmu itu sebagai penentu, maka seharusnya iblis itu juga selamat. Kenapa? Karena iblis menguasai ilmu yang luas, ilmu yang tinggi. Tetapi kenapa iblis tidak mendapatkan
rahmat Allah, tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena satu hal. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, laqad dzarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Aku akan isi neraka jahanam itu dari kalangan manusia dan jin. Aku akan penuhi neraka jahanam itu untuk kalangan jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, yaitu mereka yang punya hati tapi tidak dipergunakannya. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tetapi tidak dipergunakan. Lahum udhunun la yasma'una biha, mereka tidak punya telinga tetapi tidak dipergunakan. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang-binatang. Balhum adhal, bahkan mereka lebih hina daripada binatang. Lah ini, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita karunia besar yang disebut dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu apa? Potensi yang Allah titipkan kepada setiap hamba-hambanya. Sehingga seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir dan seluruh manusia di seluruh alam semesta itu Allah Subhanahu wa taala kasih bekal, kasih modal. Modalnya apa? Fitratullah. Fitrahnya Allah Subhanahu wa taala dititipkan kepada setiap hamba-hambanya. Sehingga manusia tidak punya argumentasi sama sekali untuk mengelak dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah berikan hidayah pada setiap manusia. Apa? Berupa apa hidayah itu? Adalah fitrah manusia. Kullu maulidin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci. Sebab Allah berikan, misal contoh, manusia itu misalnya tukang nyuri, itu kalau dia dicuri uangnya marah nggak? Kenapa? Dia mengetahui bahwa perbuatan mencuri itu adalah sebuah tindakan kejahatan. Dari mana? Dari fitrahnya dia sendiri. Nah itu, orang yang suka berkata kasar kepada orang lain, ketika diomong kasar sama orang lain dia nggak terima. Itu kan fitrah manusia. Sehingga setiap manusia itu pasti mengenal kebenaran. Berupa apa? Berupa fitrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk iblis. Kenapa iblis itu melawan kebenaran? Karena dia telah melawan fitrahnya sebagai insan atau sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang Israel. Kalau dia punya fitrah, gak mungkin dia melakukan itu semua. Coba saya kasih contoh. Kalau ada taman-taman yang indah, pengen gak dirusak? Fitrahnya seneng kan? Kalau ada misalnya bayi yang mungil bagus, pengen gak dibunuh? Karena fitrahnya. Nah, ketika dia melawan fitrahnya, itu dia telah melanggar, dia telah berbuat kezaliman dan kejahatan. Kenapa? Karena dia telah melawan fitrahnya dia sendiri. Nah, setiap perbuatan jahat itu sebenarnya karena dia telah melawan fitrah kemanusiaannya. Nah, fitrah yang paling utama yang Allah titipkan dalam manusia itu apa? Hati nurani. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipergunakannya. Hati nurani itu sebagai cermin. Akal itu adalah kepala. Akal itu kepala pemimpin. Tapi jantung itu, hati itu adalah sentral. Kalau dalam rumah tangga itu, suami itu, bapak itu pemimpin kan, kepala dalam rumah tangga. Tapi istri itu adalah hati dalam sebuah rumah tangga. Sehingga bapak bergantung kepada istri. Kalau istrinya cemberut, bapaknya juga rusak. Anak-anak bergantung kepada ibu. Nah, sentral. Nah, dalam diri manusia itu, hati itu menjadi sentralnya manusia. Kita belum berangkat ke sini, uji, sedurungnya mangkat ning majelis sing sewu, hati ini setengah kene durung.
Hati ini mene, sedurunge mangkat wis niat. Hati ini semangat ini yang menjadikan gerakan kaki kita, gerakan tangan kita itu bersumber dari hati nurani. Nerakaku beda karo api dunia. Api dunia itu membakar dari kulit terlebih dahulu, baru ke yang lainnya. Sementara neraka itu diriwayatkan atau diterangkan dalam Al-Quran bersumber dari ulu hati. Alladzi tattali'u 'alal afidah. Dari sumbernya ulu hati baru ke seluruh penjuru. Karena seluruh perbuatan manusia ketika dia ngomongnya jahat, dari mana sumbernya? Ketika dia mau mencuri, dari mana sumbernya? Seluruh perbuatan manusia itu bersumber dari hati manusia. Makanya ada satu ayat di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari kiamat harta kalian, anak-anak kalian, semuanya tidak bernilai, kecuali yang bernilai di sisi Allah adalah hati yang bersih. Hati itu menjadi penentu. Makanya hati itu kan gambarnya love itu. Kenapa? Hati itu harusnya rahmat. Hati itu lemah lembut. Hati itu harusnya cinta. Hati itu harusnya hati. Makanya ketika ditanya halidin, apa itu agama? Al-Imam Ja'far Shadiq, ad-din al-hub. Agama itu adalah cinta. Agama itu adalah kasih sayang. Irhamu man fil ard, yarhamkallahu man fis sama. Rahmatlah kepada makhluk Allah, maka Allah akan merahmatimu. Nah, kalau agama dibangun dengan kekerasan, dengan hasud, dengan iri, dengan kesombongan, maka itu bukan agama. Iblis ma'rifat, iblis tahu ilmu, bahkan setiap pemimpinnya para malaikat. Kalau hatinya kotor, maka seluruhnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka bagaimana ibadah kita punya nilai? Yang paling utama adalah bagaimana kita membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk. Nah, ini pengaruh. Contoh, kita berbuat baik, lahiriahnya berbuat baik. Misalnya ngaji, misalnya baca Quran. Tapi yang kelihatannya baik itu, kalau hatinya buruk, ternyata dapatnya dosa. Kenapa? Ada kan min qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Betapa banyak orang membaca Quran, Quran melaknat orang yang bacanya. Kenapa? Karena lagi baca Quran, hatinya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Hatinya yang menyebabkan punya nilai di sisi Allah Subhanahu, bukan langkahnya, bukan perbuatannya. Orang sholat, fawailul lil musallin. Celaka mereka orang-orang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai dalam sholatnya. Siapa yang lalai ini? Alladzina hum yura'un. Mereka itu orang-orang yang berbuat riya. Siapa? Orang yang berbuat lahiriahnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hatinya bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia. Ini kan hati yang kelihatannya baik saja, perbuatannya baik saja bisa jahat, apalagi yang jelas-jelas. Kenapa? Karena hati itu menjadi cerminan. Itu yang disebutkan dalam hadits qudsi, aku telah usir setan dari surga karena surga akan menjadi tempatmu, sementara hatimu adalah tempatku, kata Allah. Sudahkah kau usir setan di hatimu? Karena hatimu adalah tempatku. Setiap hati yang terdapat penyakit-penyakit syaitan, maka selama itu pula Allah tidak akan pernah singgah bersama kita. Kenapa? Karena hati kita telah dipenuhi dengan sifat-sifat syaitan. Allah telah mengusir setan dari surga. Kenapa? Karena surga akan menjadi tempat hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hati kalian itu adalah tempatnya Allah. Kan Allah tidak melihat rupa kalian, jasad kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Lah Allah melihat hati kita. Bayangkan. Lah ini
Bagaimana menghindari hati kita dari sifat-sifat yang buruk. Makanya kenapa orang yang mengeluarkan suara kasar kepada Nabi itu menghancurkan seluruh amal? Kenapa? Karena hatinya kasar pada Rasulullah. Dan kalau kepada Rasulullah saja kasar, bagaimana mungkin terhadap yang lainnya juga pasti jahat. Lah, hati itu ghalidun qalbi, hati yang keras. Hati yang keras itu apa? Hati yang kasar. Nah, Islam rahmatan lil alamin. Makanya itu kata Habib Umar bin Hafid, Allah lebih mencintai orang-orang yang berbuat maksiat tetapi hatinya bersedih, malu kepada Allah SWT, daripada orang yang beribadah tapi hatinya bangga dan sombong. Maksiat sama ibadah. Ya. Dari mana cerminan itu? Dari hati kita. Maka dari itu, hati itu sangat menentukan sekali. Perbuatannya tidak ada tapi bisa jahat. Karena sumbernya dari sini. Nah, ini adalah hakikat. Nah, itu yang disebutkan bahwa kita sebagai insan, itu Allah SWT berikan pada kita bekal-bekal yang banyak. Akal kita, hati kita, nafsu kita. Itu orang harus membunuh hawa nafsu, itu nggak boleh. Meniadakan hawa nafsu nggak boleh. Kenapa? Karena Allah SWT kasih kita nafsu itu adalah apa? Adalah amanat dan pasti baik. Yang jahat itu kalau nafsunya digunakan pada yang salah. Sama akal juga. Kalau akal kita digunakan pada yang salah, ya salah juga sama. Orang licik itu kan akal. Politik juga yang jahat kan akal. Sama nafsu juga. Tapi kalau nafsu kita digunakan pada yang baik, ya baik. Memang Allah SWT ciptakan yang baik. Untuk apa? Untuk semangat kerja, untuk jihad. Kalau kata kita kasar juga pada tempatnya boleh, pada Israel itu boleh. Kita ngambil tindakan yang kasar boleh, karena memang dia layak. Kepada setan itu boleh. Inna syaitana lakum aduun. Atau kita ngomong a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada setan yang terkutuk. Itu boleh, tetapi tempatnya, mana yang kita harus laknat, mana yang kita harus kasar. Nah, nafsu kita juga Allah SWT berikan pada kita untuk kebaikan selama pada tempatnya. Kalau untuk kerja, untuk semangat jihad, itu tentu baik. Nah, itu semua adalah potensi yang Allah berikan dalam diri setiap manusia. Lah, kalau kita tidak gunakan sifat-sifat insaniyah itu, hati nurani, hawa nafsu, akal pikiran, indrawi, semua kita tidak gunakan, ulaika kal an'am, maka kalian sama dengan binatang. Sebab potensi kemanusiaannya nggak digunakan. Sifat-sifat insaniyah yang Allah berikan pada kita, kita kerdil. Saya kasih HP kepada Jojo nih, HP multifungsi, bisa internet, bisa Facebook, bisa WhatsApp, bisa foto, bisa nelpon, bisa WA, semuanya bisa. Tapi Jojo buat kalkulator, mubadir nggak itu? Mubadir kan? Sesuatu yang multifungsi tidak dipergunakan semuanya. Nah, manusia makhluk yang multifungsi, yang Allah berikan berbagai macam aplikasi dan potensi, tetapi digunakan untuk ngelamun misalnya. Nah, ini kan kerdil. Nah, insan manusianya harus digunakan menjadi potensi yang besar. Sebagaimana Sayyidina Ali menyebutkan, jangan lihat tubuh-tubuh kalian kecil, kalian menganggap kalian kecil. Kalian adalah makhluk yang besar. Terkumpul seluruh alam semesta itu ada di dalam diri manusia. Sifat ilahiyah, sifat malakut, sifat insaniyah, sifat hewaniyah, sifat syaitoniyah, semuanya bahkan miniatur seluruh alam semesta dalam diri manusia. Nah, kalau kita coba hidup ngelamun, tidak punya harapan besar, tidak punya keinginan besar, maka kita menjadi makhluk-makhluk yang kecil, ya mau aja dari manusia maning ada mengkonon. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan Allah SWT kasih kita taufik, kasih kita bimbingan untuk kita mengoptimalkan sifat-sifat kita, modal yang Allah berikan pada kita, agar kita kembali kepada Allah dengan mengolah modal dari Allah SWT. Kita tidak menjadi manusia yang rugi.
Kenapa? Karena Allah nanti tanyakan semua potensi itu kepada kita. Sudah digunakan belum? Akal kita, hati kita, nafsu kita, indrawi kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena Allah menciptakan kita sebagai insan, dan insan itu disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, mudah-mudahan antum semua bisa ada tambahan ilmu, tambahan pengertian, terutama seluruh ilmu yang kita miliki ini, agar dalam rangka sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua malam ini diberkahi oleh Allah SWT, diberikan taufik, diberikan hidayah agar kita semakin dekat dengan Allah SWT, menghilangkan segala macam penyakit-penyakit, terutama penyakit-penyakit hati kita, agar kita dibersihkan, dan kita semua insyaAllah husnul khatimah, datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Juga mudah-mudahan kita semua dipermudah jalan hidupnya, terutama untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mudah-mudahan anak kita, istri kita menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan karunia menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, kehidupan kita berkah insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.